Yang pertama soalnya tadi masalah karomah. Karomah tidak masuk akal. Kalau ada orang mengatakan begitu, kasih tahu ke dia, definisi karomah itu adalah memang hal-hal yang tidak masuk akal. Itu pengertian arti karomah. Amrun khariqun lil adah yujrihallahu ta'ala ala ibadihi as-salihin atau al-awliya. Perkara yang di luar otak manusia yang Allah jadikan atau Allah kasih kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama jawab dia cak itu. Memang karomah itu definisinya perkara yang tidak masuk akal. Jadi kalau dia ngomong mau masuk akal, tidak usah bahas karomah gitu. Itu pertama. Dari sisi bahasanya. Ya. Kemudian dari dalil, ada dalilnya di Al-Quran, di surat Al-Imran. Ketika ini kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan itu dalil karomah. Ketika Siti Maryam dirawat oleh Nabi Zakaria. Ada kan ceritanya? Ya, Siti Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa. Beliau itu istilahnya siapa yang didik beliau? Nabi Zakaria. Disiapkan khusus oleh Nabi Zakaria satu ruangan untuk dia beribadah kepada Allah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap ini di Al-Qur'an, setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab, mihrab itu dulu bukan seperti ini, bukan. Mihrab itu satu tempat atau satu ruangan yang dikhususkan untuk ibadah, itu mihrab. Ya, arti asli dari mihrab itu. Cuman akhirnya dipakai mihrab untuk musalla kita, untuk masjid kita ya, karena ini tempat ibadah. Tapi asli arti dari mihrab yaitu tempat khusus untuk ibadah. Itu mihrab. Jadi kita punya mihrab di rumah. Kalau kita mengkhususkan di rumah kita tempat untuk ibadah. Jadi setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab, ya, tempat ibadah Siti Maryam, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria menemukan di Siti Maryam, mihrab Siti Maryam, ada makanan. Makanan ini yang anehnya sehingga membuat Nabi Zakaria bertanya, "Qala ya Maryam, anna laki hadha?" Qalat huwa min indillah. Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana kau makanan ini?" Nah, kata ulama tafsir, kenapa Nabi Zakaria bertanya? Yo, kalau makanan mungkin dia tinjuk uang, tak perlu nak ditanya, kan itu. Tidak, Nabi Zakaria bertanya. Kenapa? Kenapa Nabi Zakaria sampai bertanya? Kata ulama, karena makanan atau buah-buahan yang ada di Siti Maryam, buah-buahan yang bukan musimnya. Sekarang apa buah yang tidak musim? Misalkan mango, misalkan. Tahu-tahu ada mango banyak di musola sini. Dari mana mango? Ya kan, kalau kan tidak musim lagi mango. Nah, itulah yang terjadi kepada Siti Maryam. Sehingga membuat Nabi Zakaria bertanya, dari mana kau buah ini? Bukan lagi musimnya buah ini. Sekarang lagi musim panas, buahnya buah musim dingin. Atau lagi musim dingin, buahnya buah musim panas. Dari mana? Dulu katik freezer, dacak nyimpen hampir setengah tahun, dacak. Dijawab sama Siti Maryam, qalat huwa min indillah. Itu kata Siti Maryam dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya turun dari langit. Siti Maryam bukan nabi. Bukan nabi, karena ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tidak ada nabi perempuan, tidak ada. Berarti kalau bukan nabi apa? Wali. Waliyah. Wali perempuan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini cerita menetapkan dalil apa? Dalil karomah. Kalau perkara yang di luar otak tadi terjadi kepada Nabi Allah, bukan karomah namanya, tapi namanya mukjizat. Ya, karena kepada Nabi Allah, ya, Nabi Muhammad belah bulan. Itu kan perkara di luar otak. Terjadi tidak? Terjadi. Nabi Musa. Ya, jadi kalau orang yang tidak percaya tadi itu berarti tidak percaya mukjizat. Nabi Musa ngebelah lautan. Terbelah. Tapi bukan karomah namanya mukjizat. Karena di tangan seorang nabi. Tapi kalau perkara di luar otak tadi terjadinya di tangan seorang yang bukan nabi, tapi dia wali, maka namanya karomah. Jadi dalil karomah itu dari Al-Quran. Karena ulama sepakat Siti Maryam bukan nabi. Siti Maryam bukan nabiyah, bukan seorang nabi, berarti waliyah.
wali Allah. Nah, berarti perkara yang terjadi di tangan Siti Maryam dinamakan karomah. Itu dalil karomah di dalam Al-Quran. Banyak lagi, di dalam hadis juga ada. Atau sejarah, Sayyidina Umar pernah menampakkan karomahnya. Sayyidina Umar lagi waktu zaman beliau jadi khalifah, jadi pemimpin Islam setelah Sayyidina Abu Bakar, lagi majlis taklim. Tiba-tiba Sayyidina Umar ngomong, lagi majlis taklim misalkan bahas fikih, tiba-tiba ngomong, hati-hati di belakang gunung ada musuh. Tiba-tiba ngomong macam itu, hati-hati di belakang gunung ada musuh. Bingung sahabat yang dengar. Ini di luar materinya, materinya bahas fikih. Ngapa omongan hati-hati di belakang gunung ada musuh? Ditanya sama sahabat, ngomong apa wahai khalifah? Apa kata Sayyidina Umar? Aku barusan ngelihat pasukan yang aku kirim ke negara Irak, negara jauh. Negara jauh, ratusan kilo dari Madinah. Aku nyingok di belakang gunung, jadi pasukan kita tidak tahu di belakang gunung itu ada musuh. Jadi aku unjuk tahu mereka, hati-hati di belakang gunung ada musuh. Jadi pandangannya ditembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menembus ribuan kilo. Bukan sampai di situ. Bukan sampai di situ. Pas pasukannya balik ditanya sama sahabat, dengar enggak kamu ada peringatan dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar? Iya. Kami tidak tahu di belakang ada musuh. Tiba-tiba kami dengar suara Sayyidina Umar, hati-hati di belakang gunung ada musuh. Suaranya sampai ke 1000 kilo lebih. Itu kalau bukan karomah apa namanya? Itu karomah. Karena Sayyidina Umar bukan nabi, bukan rasul. Sahabat, manusia biasa, berarti wali. Derajat wali, sahabat bisa wali itu sampai ke sahabat gitu. Itu dalil karomah. Jadi kalau orang yang tidak percaya karomah, orang itu tidak paham Al-Quran, juga tadi tidak paham sejarah Islam. Kemudian soal kedua tadi.